Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah. Syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah sudah sampai di pembahasan isim mabni. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa minhu ma yubna sekarang. Wa minhu ma yubna ala dhammi. Dan sebahagian darinya isim mabni itu isim-isim yubna. Yang dibinakan akan dianya isim di atas dhammah. Mana contohnya? Kahaisu. Seperti haisu. Wahwa dharfun lil makan. Dianya haisu itu dharaf makan. Dia dharaf namun dibina di atas dhammah. Artinya haisu ini isim. Pada asalnya isim itu mu'rab. Sekarang dibina. Setiap isim yang dibina mesti ada alasannya. Nanti kita cari alasannya. Isim baru mabni kalau dia menyerupai huruf. Di sini haisu menyerupai huruf dari segi apa? Nah, kita harus tahu nanti. Wa qad yubna 'alal fathi lil khiffati, dan kadang-kadang dibinakan akan dianya haisu di atas fathah untuk ringan. Dekat masuk kepada fi'il mudhari berarti taklil. Kadang-kadang yang banyak haisu mabni atas dhammah. Wa qad yubna 'alal kasri, dan kadang-kadang dibinakan akan dianya haisu di atas kasrah. Nah, wa qad yuqalu fihi hausu. Kadang-kadang dikatakan orang padanya haisu hausu. Artinya wow. Ia diganti dengan waw, hausu. Bil wawi badlul ya'i. Hausu dengan waw, dianya waw itu badlul ya sebagai ganti ya. Nah ini. Wa innama buniyat liludhumi iftiqariha ila jumlatin tudhafu ilaiha. Hanya saja dibinakan akan dianya haisu karena lazim berhajatnya haisu kepada satu jumlah, tudhafu yang dimudhafkan akan dianya haisu ilaiha kepadanya jumlah. Ini pertanyaan tadi, kenapa haisu mabni? Padahal dia isim. Oh, karena dia menyerupai huruf. Dari segi apa dia menyerupai huruf? Hanya saja dibinakan akan dianya haisu karena lazim berhajatnya haisu kepada satu jumlah, yang dimudhafkan akan dianya haisu kepadanya jumlah. Haisu satu kalimat yang selalu mudhaf ilihnya jumlah. Haisu mudhaf ilihnya mesti jumlah. Artinya dia selalu butuh kepada sambungan. Berarti haisu menyerupai huruf di segi butuh kepada sambungan. Sebagaimana huruf jar butuh kepada majrur, inna, anna butuh kepada isim dan khobarnya. Nah. Kemudian, jadi dimudhafkan akan dihaisu kepadanya jumlah ilaiha. Berarti ilaiha jumlah itu mudhaf ilihnya haisu mudhaf. Wa hadha wal aksaru min ahwaliha. Bermula ini haisu mudhaf ilihnya jumlah, huwa dianya ini itu al aksar. Itu yang paling banyak dari keadaan-keadaannya haisu. Yang sering haisu mudhaf kepada jumlah. Mana contohnya? Nahu qaulihi ta'ala. Demikian itu seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Wamdu haisu tu'marun. Pergilah kamu ke tempat yang engkau diperintahkan. Jadi wamdu di sini fi'il amar. Wow, fa'ilnya haisu tetap isim mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Jadi dharaf makan, maf'ul fih. Pergilah kamu ke tempat yang engkau diperintahkan. Tu'maru fi'il mudhari' majhul. Wow, naib fa'ilnya. Ini ada i'rab. Wa i'rabuhu umdu fi'lu amrin mabniyun ala hasfin nun. Bermula i'rabnya contoh itu bermula umdu itu fi'il amar yang dibina di atas buang nun. Wawul jamaah fa'ilun. Bermula waw jama' itu fa'il. Maksudnya fa'il umdu. Haisu darfu makanin mabniyun ala dhammi. Bermula haisu itu daraf makan yang dibinakan di atas dhammah. Wa mahalhun nasbu. Bermula mahalnya haisu itu nasab karena maf'ul fih. Bahwa mudhafun, dan dianya haisu itu mudhaf. Wa jumlatu tu'maru ba'du fi mahalli jarin bil idhafah. Wa jumlatu tu'maru, dan bermula jumlah tu'maru ba'du artinya sesudahnya nya haisu ba'dahu.
Bermula jumlah tu'marun sesudahnya haisu itu fi mahalli jarin pada kedudukan jar bil idhofah. Nah, idhofah. Jadi jumlah itu pada mahal mudhaf ilaih. Wa syadza idhafatuha ilal mufrad. Dan syadz, jaranglah oleh mudhafnya haisu kepada mufrad. Haisu mudhaf, mudhaf ilaihnya mufrad jarang. Contohnya kaqauli syairi seperti perkataan pensyair. Nah, ini kalau yang jarang-jarang contohnya syair. Ama tara haisu Suhailin talian? Adakah tidak engkau melihat pada tempat si Suhail? Suhail ini nama bintang. Apakah engkau tidak melihat pada tempat si Suhail hal keadaan Suhail itu yang terbit? Najman mudian akan satu bintang yang bercahaya ia seperti hilal, hal keadaan hilal itu yang terbit. Yang penting di sini ama tara haisu Suhailin. Ama huruf istiftah. Atau hamzah istifham ma manafi asalnya digabung jadi huruf istiftah. Jadi tara ini fi'il mudhari. Ya, fi'il fa'ilnya anta. Jadi haisu ini maf'ul fi. Haisu daraf makan mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Mudhaf haisu Suhailin mudhaf ilaih. Nah, jadi mudhaf ilaihnya mufrad. Fa adhafa haisu ila Suhailin. Maka mengidhafahkan ianya pensyair akan haisu kepada Suhailin. Suhailin mufrad. Nah, makanya jarang. Wa minhum may yarwi Suhailun birraf'i ala annahu mubtada'un wa khabaruhu mahdhufun takdiruhu hasilun. Sebahagian dari mereka pensyair atau ulama itu siman yang meriwayatkan ia akan Suhail dengan rafa. Ada juga yang membaca haisu Suhailun. Kalau rafa jadi i'rabnya apa? Ala annahu mubtada'un, di atas bahwa sungguhnya Suhail itu mubtada dan bermula khabarnya. Mubtada itu mahdhufun, dibuang, bermula takdirnya mubtada itu hasilun. Jadi kalau di sini baca haisu Suhailun hasilun, berarti tetap haisu di sini idhofah kepada jumlah. Cuma jumlah ismiyah. Nah, kesimpulannya haisu yang paling sering itu mudhaf kepada jumlah. Baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jarang-jarang mudhaf ilaihnya mufrad. Nah, ada yang pengen ada komentar Ustaz? Ustaz ada komentar? Wal aslu fil mabniyi isman aw ghairahu ayyubna ala sukun. Bermula asal pada yang dibina, mabni isim maf'ul alladzi buniya. Wal aslu fil mabni, bermula asal pada kalimat yang dibinakan isman aw ghairahu, isim ada ianya mabni atau bukannya isim. Isman jadi khobar kana mahdhuf ya. Fil mabniyi kana isman aw ghairahu. Bermula asal pada yang dibinakan. Isim ada ianya mabni atau bukannya isim, ayyubna ala sukun. Itu bahwa dibina akan dianya mabni di atas sukun. Jadi baik isim atau fi'il atau apapun yang mau dibina, huruf juga asalnya bina di atas sukun. Kenapa asalnya sukun? Li khifatihi, karena ringannya sukun. Nah, ringan sukun, karena sukun nggak ada harokat, jadi ringan, nggak perlu diucapkan. Itu alasan pertama, karena ringan sukun. Wali annal asla adamul harokat. Dan karena asal itu memang nggak ada harokat. Makanya sukun itu nggak dimasukkan ke dalam harokat. Harokat itu 3 doang. Dhammah, fathah, kasrah. Sukun bukan harokat. Cuma dia ulhika. Dihubungkan dalam kelompok harokat. Sebagaimana hazfun nun. Di bab i'rab, buang nun itu dikelompokkan ke dalam huruf. Nah, padahal itu bukan huruf, tapi dibuang hurufnya. Gitu. Nah, karena asal itu tidak ada berharokat. Fala yu'dalu anhu illa lisababin yaktadil udula. Maka tidak dipalingkan darinya asal kecuali karena satu sebab yang menghendaki ia akan berpaling. Makanya kembali ke asal. Asal-asal mabni di atas sukun. Nah, kalau nggak bisa dibina di atas sukun, nanti baru dibina di atas harokat.
Mana contoh sebab yang menghendaki berpaling? Kayak aina misalkan. Aina kalau kita bina di atas sukun jadi 2 sukun, nggak bisa dibaca ain. Nah, makanya dibina di atas fathah. Nah itu nanti. Jadi pada asalnya bina memang tasukun. Baru dipalingkan, berpindah kepada bukan asal kalau ada sebab yang menghendakinya. Wal fi'lu darbani dan bermula fi'il itu ada 2 kelompok. Mabniyun wa mu'rabun nanti. Yang mana 2? Mabni dan mu'rab. Wahwal aslu dan dianya mabni itu asal. Nah ini sebalik dari isim. Isim dibagi 2 juga. Mabni dan mu'rab. Cuma pada isim asalnya mu'rab. Furu'nya mabni. Fi'il asalnya mabni. Furu'nya mu'rab. Nah, ulang. Bermula fi'il itu ada 2 kelompok. Mabniyun. Yang pertama mabni. Wawal aslu dan dianya mabni itu asal. Fil af'ali pada fi'il. Kenapa asal fi'il itu mabni? Ini alasannya. Li'annaha lam ta'tawirha ma'anin mukhtalifatun. Taftakiru fi tamyidhiha ila i'rabin likhtilafi siyaghiha. Bikhtilafi ma'aniha. Nah, karena bahwa sungguhnya fi'il itu tidak meliputi akannya fi'il oleh makna-makna yang berbeda, yang berhajat ianya makna dalam membedakannya makna kepada i'rab. Kenapa dia tidak berhajat? Likhtilafi siyaghiha. Karena berbeda lafadznya fi'il, bikhtilafi ma'aniha dengan sebab berbeda makna-maknanya fi'il. Jadi kata beliau di sini begini. Fi'il ada 2, pertama mabni, mabni asal. Asal fi'il itu dibina. Kecuali karena alasan tertentu baru mu'rab. Kenapa? Karena fi'il dia tidak perlu kepada makna yang berbeda, sehingga perlu kepada i'rab. Contohnya begini, kalau isim itu dia memiliki makna yang berbeda tergantung posisinya. Karena itu perlu dijelaskan posisi. Posisi menjelaskan posisi isim itu namanya i'rab. Contoh Zaidun. Zaidun kadang-kadang dia sebagai pelaku, kadang-kadang sebagai korban. Bagaimana cara membedakan Zaidun sebagai pelaku? Kita i'rab dia jadi fa'il. Daraba Zaidun amran. Zaidun sebagai dia orang yang memukul. Fa'il. Pada kondisi yang lain dia sebagai maf'ul berarti daraba amrun Zaidan. Nah, jadi dia mengandung makna yang berbeda sehingga perlu kepada i'rab untuk membedakan makna. Fi'il enggak. Fi'il tidak meliputi akannya oleh makna yang berbeda yang berhajat ianya makna untuk membedakan makna kepada i'rab. Kenapa dia tidak berhajat kepada i'rab? Likhtilafi siyaghiha. Karena berbeda lafadznya fi'il dengan berbeda maknanya. Jadi fi'il itu ada wazan khusus untuk menunjukkan sudah pakai fi'il madhi, menunjukkan sedang fi'il mudhari, perintah fi'il amar dan seterusnya, sehingga enggak perlu kepada i'rab. Bukan seperti isim. Walaupun kadang-kadang terjadi kesamaran, rumit juga ini beliau. Wa in hasala lubusun fi ba'dil mawadhi, dan jika terjadilah oleh kesamaran pada sebahagian tempat, amkana izalatuha, mungkinlah oleh menghilangkannya lubus. Arti lubus kesamaran. Wa in hasala lubusun fi ba'dil mawadhi, jika mungkinlah oleh terjadi kesamaran pada sebahagian tempat-tempat, niscaya mungkinlah oleh menghilangkan kesamaran tadi biidharin nasib wal jazim, dengan menampakkan huruf nasib dan amil jazim. Memang kadang-kadang ada juga terjadi kesamaran, tapi sedikit. Jadi sehingga untuk membedakan nanti fi'il mudhari yang perlu kepada i'rab, nah tentunya ketika dia dimasuki amil nasib, amil jazim. Atau bisa ditandai kayak fi'il madhi hampir sama dengan fi'il mudhari. Mungkin biasanya kalau fi'il mudhari mungkin ada lamnya, ada lannya. Kalau fi'il madhi enggak ada. Nah, lebih kurang seperti itu. Bagaimana komentarnya Ustaz? Komentar langsung nggak apa-apa Ustaz. Lanjut. Ya, nggak ada. Ada yang muskil? Nggak ada. Kritik dan saran Ustaz. Belajar. Nah. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wa mu'rabun. Nah, dan kelompok yang kedua dari fi'il mu'rab. Wa huwal far'u, dan dianya mu'rab itu cabang. Lijarayanihi ala khilafil asal. Kenapa disebut cabang? Karena berlakunya mu'rab di atas khilaf asal. Ya. Wal mabniyu minal af'ali naw'ani, dan bermula yang dibina dari segala fi'il itu ada 2 macam. Ada 2 macam fi'il yang dibina. Ahaduhuma al-fi'lul madhi. Bermula salah satu dari keduanya itu fi'il madhi. Nah, fi'il madhi.
Wa qaddamahu lil ittifaqi ala bina'ihi. Mendahulukan ianya musannif akannya madhi karena sepakat di atas binanya madhi. Enggak ada khilaf bainal ulama bahwa fi'il madhi itu mabni. Makanya beliau mendahulukan madhi dulu. Wa bina'uhu 'alal fathi, dan bermula binanya madhi itu di atas fathah. Fi'il madhi tetap mabni di atas fathah. Sulasi yang kana kadaraba au ruba'iyan kadahraja. Sulasi ada ianya fi'il madhi seperti daraba tetap mabni di atas fathah. Au ruba'iyan atau ruba'i kadahraja tetap mabni di atas fathah. Au khumasiyan atau 5 huruf ka intalaka tetap mabni di atas fathah. Au sudasiyan atau 6 huruf ka istakhraja. Seperti istakhraja tetap fi'il madhi mabni di atas fathah. Wala yazidu ala dzalik, dan tidak lebih hanya fi'il madhi di atas demikian. Artinya fi'il madhi paling banyak hurufnya 6 huruf. Istakhraja. Nah. Oke. Fi'il madhi mabni di atas fathah. Nah, ini alasan lagi. Wa innama buniya ala harakatin li'annahu yashbahul mudhari'a min haitsu innahu yaka'u syartan wasilatan wasifatan wa khabaran wa halan. Nah. Pertanyaannya, fi'il madhi mabni. Kenapa fi'il madhi dibina? Kan pada asal fi'il mu'rab ya. Gimana Ustaz tadi? Fi'il dibagi dua. Asalnya tadi mabni, yang kedua mu'rab. Fi'il yang mu'rab ada dua, fi'il madhi. Oh bukan, fi'il ada dua, mabni dan mu'rab. Mabni asal, yang kedua mu'rab cabang. Cabang. Ya. Kemudian yang mabni, ya benar. Fi'il yang mabni itu ada dua. Yang pertama fi'il madhi. Oke. Fi'il madhi mabni. Pertanyaan, kenapa fi'il madhi mabni? Dan kenapa dia dibina di atas fathah? Ini pertanyaannya dua. Dan bermula binanya madhi itu di atas fathah. Yang pertama fi'il madhi kenapa dibina? Yang kedua kenapa binanya fathah? Ini beliau menjawab, innama. Hanya saja dibinakan akan dianya madhi di atas harokat. Dibina di atas harokat fathah. Kenapa? Li'annahu, karena madhi itu menyerupai akan mudhari' min haisu. Ini ketemu, ini haisu jumlah. Mudhaf, berarti mudhaf ilainya jumlah. Makanya kita baca innahu. Supaya jadi jumlah. Kalau kita baca an, bukan jumlah, karena an itu mausul harfi, bisa ditakwil jadi mufrad. Nah, karena bahwa sungguhnya madhi itu menyerupai akan mudhari' dari sisi bahwa sungguhnya madhi jatuh ya sebagai syarat, sebagai silat, sebagai sifat, sebagai khabar, dan sebagai hal. Sebagaimana fi'il mudhari' bisa jadi syarat, jadi silat mausul, jadi sifat, jadi khabar, jadi hal, fi'il madhi juga sama. Karena itu fi'il mudhari' selalu marfu', makanya fi'il madhi pun dibina di atas harokat. Walaupun harokatnya bukan rafa. Yang penting sama dulu. Fi'il mudhari' berharokat, maka fi'il madhi pun diberikan harokat. Hanya saja dibinakan akan dianya madhi di atas harokat karena menyerupai mudhari'. Wajah syabahnya sama-sama bisa jadi syarat, silat, sifat, khabar, dan hal. Pertanyaan kedua, oke. Kalau fi'il madhi sama dengan fi'il mudhari' kan selalu marfu hingga dimasuki amil nafi, amil jazim. Kenapa fi'il madhi enggak marfu juga? Harus fathah. Nah, ini beliau. Wa kanat fathatan. Dan ada ianya harokat itu fathah li saqlid dhammi wal kasri wa saqlil fi'li. Dan ada ianya harokat itu fathah karena berat dhammah dan berat kasrah dan berat fi'il. Jadi fi'il itu berat. Harokat juga ada yang berat, ada yang ringan. Karena fi'il berat, maka diberikanlah harokat yang ringan, yaitu fathah. Nah, kalau diberikan harokat dhammah nanti, jadi fi'il dan isim kalau dibanding, isim lebih ringan dari fi'il. Kenapa? Karena isim cuma menunjukkan kepada makna, enggak menunjukkan kepada zaman. Sedangkan fi'il berat karena menunjukkan kepada dua. Ada artinya, ada zamannya. Jadi fi'il itu berat. Karena dia berat, maka diberikanlah harokat yang ringan. Diberikanlah kepada fi'il madhi harokat fathah. Nah, ini banyak, ini akliyah. Ada ianya harokat itu fathah karena berat dhammah. Kalau dikasih dhammah berat. Kalau dikasih kasrah berat. Sementara fi'il juga berat. Maka berat fi'il diberikan harokat yang ringan supaya adil. Fa'adalu ilal fathi li khiffatihi. Maka berpalinglah mereka kepada fathah karena ringannya fathah. Nah.
Sawaun akanatil fathatu dhahiratan. Bermula bersamaan itu adalah fathah itu zahir, seperti contoh-contoh yang disebutkan, atau fathahnya ditakdirkan. Contoh afa, fi'il madhi mabni di atas fathah yang ditakdirkan karena udhur. Rama, fi'il madhi mabni di atas fathah yang ditakdirkan karena udhur. Fa inna sukuna akhirihima aridun. Maka bahwa sungguh sukun akhir keduanya afa dan rama itu aridhi, datang belakangan. Asalnya afaya kan? Nah, tapi karena di belakangnya fathah dan ia berbaris, wow asalnya afa yang afu, afawa. Nah, wow ini dibalik jadi alif. Rama asalnya ramaya. Jadi sukunnya ini sukun aridhi, datang belakangan. Wal fathatu fihima muqaddaratun, dan bermula fathah pada keduanya itu ditakdirkan. Tafadhal Ustaz, ada yang pengen dikasih komentar? Nggak ada, San. Aman? Aman. Lanjut. Jadi kembali, fi'il dibagi dua. Pertama, fi'il mabni dibagi dua, fi'il madhi. Dan yang kedua belum. Pokoknya madhi dulu. Yang kedua fi'il amar nanti. Atau fi'il mudhari' juga, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, kesimpulan dulu. Fi'il dibagi dua. Fi'il mabni dan mu'rab. Mabni asal, mu'rab cabang. Fi'il yang mabni ada dua, yaitu yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi selalu bina di atas fathah. Illa, nah, ada kecualinya. Illa idza tasala bihi, kecuali apabila bersambung bihi ay bil madhi, dengan yang madhi wawul jamaah, oleh waw jamaah. Fayudhammu akhiruhu, maka didhammahkan akan akhirnya madhi. Nah, ini khilaf antara kitab ini sama kitab lain kalau nggak salah paham. Kalau dalam Jarumiyah asalnya maftuhul akhir abada. Fi'il madhi itu selalu fathah akhir selama-lama, nggak ada kecuali. Bersambung dengan waw jamak juga tetap fathah. Cuma fathahnya nanti takdir, tapi di sini enggak. Fi'il madhi itu dibina di atas fathah, kecuali tidak dibina di atas fathah bila bersambung dengan madhi oleh waw jamak. Maka ketika itu didhammahkan akan dia madhi. Ketika didhammahkan, pertanyaan, dhammah itu harakat bina atau bukan? Kelihatannya dibina di atas dhammah. Contoh. Nahu darabu. Fal ba'u hiya akhirul fi'li. Maka bermula ba yang ada pada darabu itu akhir fi'il. Wa haqquha an tubna alal fathi. Bermula haknya ba itu bahwa dibinakan akan dianya ba di atas fathah. Mestinya darabau kita baca. Walakin dhammat. Nah, tetapi didhammahkan akan dianya ba limuna sabatil waw, untuk menyesuaikan waw. Nah, berarti di sini darabu fi'il madhi mabni di atas dhammah. Karena bersambung dengan waw jamak. Begitu juga boleh. Atau begini, darabu fi'il madhi mabni di atas fathah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena berbimbang tempat dengan harakat munasabat. Karena waw ini munasabatnya dhammah, jadilah darabu. Karena beliau menyatakan tetapi didhammahkan akan dia nyaba karena munasabat waw. Berarti harakat dhammah ba ini bukan harakat bina, tetapi harakat munasabat. Berarti fi'il madhi tetap mabninya di atas fathah. Nah, ini penting nih. Fi'il madhi selalu mabni di atas fathah kecuali bila bersambung dengan madhi oleh waw jamak. Maka ketika itu fi'il madhi didhammahkan akhirnya. Cuma harakat dhammah itu apakah harakat bina atau bukan? Ini perlu kita kaji lagi. Nah. Wa amma nahwu ishtaru fal aslu fihi ishtarau. Wa amma nahwu ishtarau fal aslu fihi ishtarayu biyain madmumatin qabla al-wawi walakinnaha qulibat alifan summa hudhifal alifu liiltiqaiha sakinatan ma'al waw. Timbul pertanyaan, oke Ustaz, fi'il madhi kalau bersambung dengan waw mabni di atas dhammah. Kok ishtarau itu tetap fathah? Nah, makanya beliau menyatakan, adapun bermula seumpama ishtarau yang kelihatan fathah sebelum waw, itu maka bermula asal padanya ishtarau itu ishtarayu. Asalnya ishtarayu dengan ya yang dhammah ishtarayu. Dengan ya yang dhammah sebelum waw. Tetapi ya itu kulibat. Ya dibalikkan akan dia yang menjadi alif. Ishtarayau, ishtarayu. Ya berharakat sebelumnya baris fathah.
Atau pertama begini ilatnya. Ia berharokat dhammah, berat, dibuang dhammahnya. Nah, kemudian sebelum ra, kemudian waw sukun. Gimana cara ilatnya? Ini 3 ilat di sini. Ishtarayu. Ia berharokat dhammah berat, dibuang. Nah, kemudian sebelum ya berbaris harokat. Berharokat fathah, maka ya dibalik jadi alif. Alif sukun, ketemu dengan waw sukun. Kemudian alif dibuang, jadilah istarau. Nah, maka bermula asal padanya istarau itu istarayu dengan ya yang dhammah sebelum waw. Tetapi ya itu dibalikkan akan dianya menjadi alif. Kemudian dibuangkan akan alif li'iltiqaiha karena bertemunya alif akan yang sukun. Karena bertemunya alif, hal keadaan alif itu yang sukun, bertemu bersama waw. Titik. Bagaimana Ustaz? Oke, Ustaz. Boleh komentar Ustaz? Tafadhal. Biar Ya, lebih jelas lagi. Aman? Aman, nggak ada komentar. Alhamdulillah. Au ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Ittasala kita antah ke atas. Kecuali bila bersambung dengannya madhi oleh dhamir rafa' mutaharrikun. Naik pada dhamiru raf'in mutaharrikun bersambung dengannya madhi oleh dhamir rafa' yang berharokat ianya dhamir rafa'. Beliau mengartikan fa'il mutaharriku. Dhamiru raf'in mutaharrikun zalikat dhamiru. Atau bersambung dengannya madhi oleh dhamir rafa' yang berharokatlah demikian dhamir. Fi'il madhi bersambung dengan dhamir. Dhamir itu berharokat. Kalau dhamir itu enggak berharakat nanti fayuskanu akhiruhu taskina bina'in alal asahi. Maka disukunkan akan akhirnya madhi akan sebagai sukun bina di atas pendapat asah. Nah, contohnya darabtu nanti. Darabtu. Akhir fi'il madhi ba darab. Karena bersambung dengan dhamir rafa' yang berharakat yaitu tu, maka fi'il madhi disukunkan. Disukunkan akan akhirnya madhi akan sebagai sukun bina atas pendapat asah. Nah, bukan sukun odor. Li'annahul aslu. Karena bahwa sungguhnya sukun itu asal pada bina. Nah, ada khilaf. Wa qala Ibnu Hisham fil Awdah, berkatalah oleh Ibnu Hisham dalam kitab Al-Awdah, as-sukunu fihi aridun aujabahu karahatul arabi tawali arba'i harakatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Bermula sukun padanya fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa seperti darabtu. Ini kata Ibnu Hisham, bermula sukun padanya fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa berharakat itu aridi, sukun yang datang belakangan. Aujabahu yang mewajibkan akannya sukun oleh karahatul arabi, oleh bencinya orang Arab tawalia arba'i akan beriring-iring 4 harokat pada ma yang bermula dianya ma seperti kalimat yang satu. Darabtu. Kalau di sini darabtu fi'il madhi mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' berharokat yaitu tu. Menurut Ibnu Hisham, darabtu fi'il madhi, fi'il dan fa'il, darab fi'il madhi mabni di atas sukun. Kenapa dibina di atas sukun? Oh, karena orang Arab enggak suka dua kalimat yang seolah-olah seperti satu kalimat berharokat keempat-empatnya. Kalau enggak dikasih sukun jadi darabatu mestinya. Karena orang-orang enggak suka begitu, disukunlah ba-nya. Jadi ba harokat sukunnya sukun aridi menurut Ibnu Hisham. Menurut ulama lain, sukun bina. Nahu bermula demikian itu seperti darabtu. Bagaimana cara membaca darabtu? Musilatau, musallasuta'i. Dianya darabtu itu yang ditigakan ta. Artinya kita baca darabtu boleh, darabta boleh, darabti boleh. Semuanya dhamir rafa' muttasil. Cuma kalau tu ana, kalau ta anta, kalau ti anti. Wa darabna, dan seperti darabna bi iskanil ba'i dengan sukun ba. Darabna berarti darabna fi'il madhi mabni di atas sukun karena bersambung dengan na dhamir rafa' muttasil dan berharokat dengan sukun ba. Kenapa beliau menyatakan bi iskanil ba? Untuk mengeluarkan fathah ba. Kalau kita baca darabana berarti na ini maf'ul.
Kalau kita baca darabna, na baru fa'il. Makanya kait bi iskanil ba penting. Nah. Wa misluhu an-niswatu darabna. Nah, dan bermula misilnya darabna yang untuk mutakalim itu an-niswah, yaitu darabna. Bersambung dengan nun dhamir jamak muannas. Fa inna darabna fi'lu madin mabniun ala sukun. Maka wasungguh darabna itu fi'il madhi yang dibinakan di atas sukun litisalihi karena bersambungnya darabna binunin niswah dengan nun niswah. Wa nunun niswati fa'ilun. Bermula nun niswah itu fa'il. Nah, titik. Nah, kemudian fa kharaja bi dhamirir rafa. Maka keluar dengan dhamir rafa oleh dhamir nasab. Beliau di atas menyatakan bersambung dengan yang madhi oleh dhamir rafa. Fi'il madhi dibina di atas sukun. Fa kharaja. Maka keluar dengan dhamir rafa oleh dhamir nasab. Contoh darabaka. Darabaka. Memukul ya seorang akan engkau. Kalau darabaka, daraba tetap mabni di atas fathah. Wabil mutaharriki. Dhamirur raf'i sakini. Dhamirur raf'i sakinu. Sakinu. Nah, tadi di atas bersambung dengan yang madhi oleh dhamir rafa yang berharakat. Wabil mutaharriki. Keluar dengan ucapan mutaharriki oleh dhamir rafa yang sukun ianya dhamir rafa. Fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa tapi sukun, tetap mabni di atas fathah. Nahu daraba, tasrif kedua. Daraba fi'il madhi mabni di atas fathah tetap. Walaupun bersambung dengan dhamir rafa yaitu alif. Kenapa? Karena alif ini dhamir rafa yang sukun. Pada maha rafa fa'il daraba. Fa fi hatainil halataini bunya 'alal fathil ladzi huwal aslu fi. Maka sabit pada dua ini keadaan, enggak pakai sabit. Maka pada dua ini keadaan fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa' berharakat, bersambung dengan nun niswah, dibina akan dianya madhi di atas fathah. Fathah alladzi yang dianya fathah itu asal padanya fi'il madhi. Titik Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Ada yang kacau nggak? Nggak ada nih, udah pas lah. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kopi. 4 menit lagi. Selesai nggak amar? Wasani al-amru bermula yang kedua, fi'il mabni itu amar. Fa'innahu mabniyun alal asah. Maka sesungguhnya fi'il amar itu dibinakan di atas pendapat asah di sisi jumhur basariyin. Wa bina'uhu ala sukuni dan bermula binanya amar itu di atas sukun. Syarat fi'il amar baru bina di atas sukun idza kana sahihal akhir. Apabila ada ianya fi'il amar itu sahih akhir. Fi'il amar dibina di atas sukun, syaratnya bila fi'il amar itu fi'il sahih akhir. Nah, contohnya idrib. Berarti i'rabnya idrib fi'il amar mabni di atas sukun. Kenapa? Karena dia sahih akhir. Wa i'rabuhu idrib fi'lu amrin mabniyun ala sukuni. Bermula i'rabnya contoh itu bermula idrib itu fi'il amar dibinakan di atas sukun. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Bermula fa'ilnya idrib itu mustatir, tersembunyi dalamnya idrib nisbah wajib. Bermula takdirnya fa'il itu anta. Wa nahwu idribna. Dan seperti idribna, ya hinda. Pukul olehmu wahai hindun-hindun. Idribna ya hindatu. Min kulli fi'lin ittasalat bihi nunun niswa. Apa maksud dari idribna? Oh, min kulli fi'lin dari setiap fi'il yang bersambung dengannya fi'il oleh nun niswa. Setiap fi'il amar yang bersambung dengan nun niswa, fi'il amar mabni di atas sukun. Wa i'rabuhu idribna fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Bermula i'rabnya contoh itu bermula idribna itu fi'il amar yang dibinakan di atas sukun. Litisalihi, kenapa dibina? Karena bersambungnya fi'il amar atau karena bersambungnya idrib dengan nun niswah. Wa nunun niswati dhamirun muttasilun. Bermula nun niswah itu dhamir yang muttasil, pada maharafa fa'ilun. Pada maharafa itu menjadi fa'il idrib. Wa innama buniyal amru ala sukuni fil halatainil madzukurataini li'anna mudhari'ahu yujzamu fihima bisukun. Hanya saja dibinakan akan amar di atas sukun pada dua keadaan yang disebutkan. Yaitu ketika fi'il amar dari fi'il sahih atau bersambung dengan nun niswah.
Hanya saja dibinakan akan amar di atas sukun pada ini dua keadaan yang disebut karena mudareknya amar itu dijazamkan akan dianya mudarek pada keduanya dengan sukun. Jadi bina fi'il amar itu mengikuti fi'il mudarek. Kalau fi'il mudarek tanda jazamnya sukun, fi'il amar mabni di atas sukun. Kalau fi'il mudareknya jazamnya gimana? Ya, kalau fi'il mudareknya jazam dengan sukun, berarti fi'il amarnya mabni di atas sukun. Sekali lagi. Hanya saja dibinakan akan amar di atas sukun pada dua keadaan yang disebutkan di atas. Yaitu fi'il amar, sahih akhir, dan bersambung dengan nun niswah. Kenapa? Karena mudareknya itu dijazamkan. Kan yang mudarek pada keduanya dengan sukun. Sebenarnya fi'il mudarek kalau bersambung dengan nun niswah dibina, bukan dijazam. Walaupun tanda jazamnya maksudnya mabni. Ya contoh dulu lam tadrib. Lam tadrib. Lam huruf jazam tadrib fi'il mudhari' mabni majzum dengan lam tanda jazam sukun. Ketika tadribu jadi fi'il mudhari', idrib jadi fi'il amar, idrib. Idrib fi'il amar mabni di atas sukun. Kenapa? Karena mudhari'nya jazamnya sukun. Nah. Wal kaidah, bermula kaidah itu annahu yubna, bahwa sungguhnya fi'il amar itu dibinakan akan dianya fi'il amar alama di atas ma yujzamu yang dijazamkan dengan nyama akan mudhari'nya amar. Nah. Bermula kaidah itu bahwa sungguhnya fi'il amar itu dibinakan akan fi'il amar di atas ma yang dijazamkan dengan nyama akan mudhari'nya amar, mudhari' yang dimulai akan dianya mudhari'